Welcome to Total Politik. Gua mau ngebahas soal Dr. Tompi. Oke, Dr. Tompi baru aja rame di media sosial soal film terbarunya yang sangat rame juga iklannya di media-media sosial. Gua kan kebetulan gak follow akun bioskop apa gitu namanya. Jadi tapi muncul di timeline gua. Nah, ini adalah film yang dibuat di masa pandemi dan konteksnya ceritanya juga cerita pandemi. Gua sempat juga melihat film ini ya, walaupun ya nonton inilah jadi tontonan yang menghibur, dan waktu itu belum rame waktu gua awal-awal gua nonton film itu. Dan film selesai ya judulnya ya, dan selesai juga selesai juga di tangan netizen filmnya. Jadi film ini yang mana bercerita soal perselingkuhan, soal keluarga sebenarnya, bagaimana ini realitas keluarga yang bisa lu temui di banyak tempat, baik itu keluarga yang di daerah Jakarta, perkotaan, urban gitu, maupun di daerah-daerah. Gua rasa di daerah-daerah ceritanya jauh lebih brutal daripada ceritanya Dr. Tompi. Tapi ya memang itulah realitasnya. Dan tapi gue nggak ngebahas soal konten filmnya, karena menurut gue banyak yang lebih berkompeten ya, memiliki kompetensi untuk membahas konten filmnya. Tapi gue mau ngelihat situasi dan suasananya Dr. Tompi hari ini gitu setelah filmnya diributkan ini. Dan menurut gua ini juga berkaitan dengan beberapa konten kita sebelumnya di Total Politik, yang mana gua sempat ngebahas soal gender perspektif, gua sempat ngebahas soal PC ya, political correctness ya. Jadi ini gua mulai dari mana ya? Mungkin dari political correctness dulu ya. Jadi memang ada sebagian orang yang muncul di ruang publik yang semakin terbuka ini, kemudian menjadi pengawas simbolik gitu ya. Jadi simbol-simbol yang muncul di ruang publik, baik itu video, berita, penggunaan istilah oleh public figure ataupun film gitu, mereka anggap ini sebagai sebuah gejala struktural ya, yang akan mendiskriminasi kelompok tertentu. Maksudnya gini, jadi karena filmnya begitu, karena kata-kata yang digunakan begitu, dasar perempuan gitu misalnya, karena penggunaan kata-kata yang seperti itu, maka struktur berpikirnya sangat dipengaruhi oleh ideologi yang diskriminatif gitu, ideologi yang patriarkis gitu. Apakah dalam demokrasi itu tidak dibolehkan? Ya sebenarnya ya dalam demokrasi orang berhak berpikir secara sosiologis. Ya, secara sosiologis bahwa keyakinan di masyarakatnya seperti itu, ya udah dia berhak untuk melakukan itu. Nah, ya namun ini bertentangan dengan demokrasi liberal tentunya. Dia akan menjadi sebuah benalu dari perjuangan menuju hak-hak minoritas gitu, hak-hak orang yang terdiskriminasi, hak-hak orang yang tersubordinasi di ruang publik gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ke belakang di masa lalu, apakah kejadian serupa Dr. Tompi ini tidak pernah terjadi? Ya, gue akan mengambil beberapa contoh yang pernah terjadi cerita yang sama. Yang pertama itu dulu Rhoma Irama itu ada film atau lagu itu ya, judulnya Istri Solehah. Ketika Rhoma Irama pulang,
Kemudian dia datang ke rumah, tiba-tiba istrinya datang bukain dasi, bukain kancing baju, bukain sepatu gitu, ngepelin lantai gitu kan. Untuk memperlihatkan bagaimana perempuan itu eh, yang ideal adalah untuk serve, untuk melayani suaminya. Nah, ini yang terjadi di realitas masyarakat yang cenderung patriarkis gitu, memiliki kecenderungan patriarkis. Bagaimana ideologi patriarki itu gitu menggerakkan semua praktek-praktek sosial gitu. Dan itu terlihat dari film atau lagunya Rhoma Irama yang Istri Solehah. Film apa lagu ya? Kayaknya yang pasti ada lagunya, tapi apakah itu judul film juga terus terang gua nggak ingat. Nah, di film itu, di lagu itu kelihatan sekali bagaimana struktur patriarki itu bekerja untuk menggerakkan untuk menghadirkan realitas di ruang publik. Nah, tetapi apakah film itu atau lagu itu dipublikasi menghasilkan keributan seperti Dr. Tompi? Tentu tidak, nggak terlalu lah gitu. Yang kedua itu gue ingat betul novel Ayat-Ayat Cintanya Habibur Rahman Al-Shirazi ya. Waktu itu gue masih awal-awal zaman kuliah tuh, ya 2008 tuh. Novelnya itu tahun berapa keluarnya, 2007, 2006 lah. Pokoknya itu novel laku banget gitu waktu itu. Dan semua orang di sekitar gue baca novel itu. Dan gak sedikit juga orang declare di Facebook, Friendster ya, kalau nggak salah masih Friendster waktu itu ya. Dia bahwa buku favoritnya itu Ayat-Ayat Cintanya Habibur Rahman Al-Shirazi ini. Mendapat mendapat kritikan juga waktu itu karena dianggap sama kasusnya seperti Dr. Tompi ini, karena kontennya dari novel itu dianggap sangat male superiority gitu ya. Jadi sangat patriarkis lah, di mana satu laki-laki diperebutkan oleh dua perempuan yang ikhlas gitu untuk melayaninya, untuk laki-laki yang sempurna lah ya. Laki-laki yang sempurna itu adalah mereka yang bisa adil berbagi kasih sayang dengan beberapa perempuan gitu. Nah, itu diperlihatkan di novel itu, dan ya ceritanya kira-kira ya mirip juga sama Rhoma Irama gitu. Nah, yang ketiga gue lihat selesainya Dr. Tompi ini juga ya sebenarnya secara ide cerita ya mirip-mirip gitu. Tapi keributannya lebih kencang menurut gue gitu. Pertama, ada beberapa faktor sih yang membuat Dr. Tompi terlihat lebih mendapatkan reaksi yang lebih kencang dibandingkan dua novel tadi gitu, dua karya seni tadi. Yang pertama, Rhoma Irama dan Habibur Rahman Al-Shirazi yang mana punya audiens dari kelompok-kelompok Islam ya, dari kelompok-kelompok Islam tertentu yang punya keyakinan yang sama mereka, dan marketnya itu udah sharing values soal itu gitu, bahwa di tempatnya Haji Rhoma Irama dengan untayan nada dan dakwah gitu kan, udah dari dulu itu nilai-nilai ya keislaman yang mereka yakini itu dibagikan kepada audiensnya, termasuk juga pendukung-pendukungnya Habibur Rahman Al-Shirazi juga audiensnya adalah mostly orang-orang yang mengakui bahwa poligami itu sebagai sebuah ibadah, sebuah yang bernilai gitu. Jadi ketika mereka diserang oleh kelompok-kelompok lain, termasuk kalau Habibur Rahman itu asosiasi novel penulis yang lain, akhirnya para pembacanya dan pendukungnya ini, audiensnya ini yang udah punya kesamaan nilai itu pasang badan gitu. Itu orang-orang yang membela Habibur Rahman gitu. Intinya dia udah punya basis dan punya hubungan koneksi langsung karena kesamaan ideologi dan kesamaan nilai dengan pendukungnya gitu. Nah, kasus ini berbeda sama Dr. Tompi. Dr. Tompi
kesamaan nilai dengan audiensnya dibangun dengan cara yang tidak sama dengan apa yang dibangun Rhoma Irama dan Habibur Rahman, ya. Tidak ada hubungan yang ya tidak banyak gitu ya dari karya-karyanya Dr. Tompi yang punya hubungan yang ideologis dengan audiensnya gitu. Sehingga bahkan menurut gua yang menyerang Dr. Tompi itu mostly adalah audiens musiknya gitu. Ya misalnya gue lihat ada beberapa kawan yang ikut menyerang Dr. Tompi yang beli film itu juga. Itu gue tahu banget, mereka kawan gue ya di Twitter. Gue lihat mereka ini pernah datang ke konser-konsernya Tompi, gue pastikan gitu. Paling nggak gue pernah ketemu satu kali di JGTC, Jazz Goes to Campus, waktu Dr. Tompi manggung gitu. Ya, jadi tidak ada sharing values dengan secara ideologis dengan audiensnya. Sehingga apa? Sehingga ketika Dr. Tompi mengeluarkan karya yang bertentangan dengan values dan ide dari audiensnya sendiri yang melakukan kritik langsung kepada Dr. Tompi gitu. Apakah itu salah? Ya memang begitulah realitasnya gitu. Nah yang kedua, buat gua ini menjadi fundamental karena Dr. Tompi juga pernah menjadi orang yang speak up untuk isu-isu publik tertentu gitu. Bahkan Dr. Tompi pernah terlibat dalam untuk mengendorse Partai Solidaritas Indonesia kalau gua nggak salah waktu pemilu yang lalu, yang mana partai itu punya jargon soal pluralism, soal gender equality, soal demokrasi gitu, terutama demokrasi liberal gitu, yang mana memiliki tekanan kepada perlindungan hak-hak minoritas dan orang yang terdiskriminasi gitu. Nah jadinya Dr. Tompi dianggap inkonsisten dalam hal menghasilkan karyanya ini gitu. Nah sementara Rhoma Irama dan Habibur Rahman Al-Shirazi gitu ikut di politik juga, terutama Rhoma Irama pernah mau nyapres, bikin partai dan lain-lain. Tapi memang values yang dia tampilkan adalah values Islam religius ya, values religius yang terkait dengan pandangan-pandangan dia yang ada dalam karyanya juga gitu. Jadi ini membuat mereka agak berbeda dalam hal ini. Makanya ketika Dr. Tompi menghasilkan karya yang seperti itu, orang-orang yang menganggap Tompi ini adalah seniman progresif dulu itu menyampaikan kekecewaannya gitu. Gua melihat ini lebih kepada kekecewaan aja dari orang-orang ini terhadap point of view-nya Tompi. Dan menurut gua to some extent gitu ya, jangan-jangan Tompi udah mulai patriarki nih gitu. Mungkin ada pikiran kayak begitu juga karena values itu yang dipromote gitu lewat karyanya Dr. Tompi ini menurut para penontonnya. Nah, sekali lagi kalau bagi gua karya seni ya bebas-bebas aja selama lu bisa nikmatin, selama lu bisa mengambil pelajaran dari karya itu. Ya bagi gua nih ya, film tuh atau karya seni tertentu itu harus bisa lu ambil sesuatu, entah apapun itu, baik itu hiburan, baik itu moral atau apapun lah. Nggak harus pesan moral gitu, tapi ada sesuatu yang bisa lu ambil. Yang kedua ya lu suka. Udah itu aja kalau bagi gua nih, karena berpikir gua kan sangat sederhana aja gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Dah.